Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kalau kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan yang memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Karena kebangkitannya itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru hari ini. Kita bersyukur ketika kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi kita melihat, kita merasakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh apapun. Mari kita hening sejenak, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, untuk setiap kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh merayakan Paskah, bagi kami adalah sebuah kebangkitan yang benar-benar boleh membangkitkan semangat cinta kami Tuhan. Biarlah hari ini boleh menjadi hari yang berkemenangan di dalam hidup kami. Karena kami percaya ada pengharapan, ada kasih, dan ada cinta yang Kau berikan kepada kami secara total. Dan hari ini Tuhan menjadi bukti nyata Engkau bangkit atas setiap apapun Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau merayakan Paskah ini bagi kami adalah sebuah kesemangatan hidup di dalam hidup kami Tuhan. Agar hari-hari yang kami lalui bukan menjadi hari kami, tetapi ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur, kami percaya ketika kami ada Tuhan, hari esok adalah hari yang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian bagi kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Karena Dia hidup, ada sebuah pengharapan yang besar. Sebab Dia hidup, ada hari esok yang akan menantang kita, membawa kita anak-anak Tuhan semakin kuat. Karena kita merayakan Paskah adalah semangat yang terbaik dalam hidupku. Dia telah berikan cintanya melebihi segala sesuatu, melebihi cinta yang ada di dunia ini. Dia totalitas memberikan segalanya di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita patut bersyukur untuk semuanya. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman ini akan membawa kita semakin hari semakin kuat, mengalami kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Telah buktikan cintamu padaku, kau melayaniku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Kami bersyukur Tuhan untuk segala cinta dan Engkau yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, karena ada hari esok bagi kami Tuhan. Karena cinta-Mu telah Engkau berikan secara total di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pendengar firman yang baik, belajar dari firman itu, membawanya setiap hari di dalam kehidupan kami, menjadi semangat dan cinta kasih kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi suara hati-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membawa firman bagi kami Tuhan, menjadi kesukaan bagi kami Tuhan, untuk kami selalu ada di dalam Engkau, kami selalu ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau Allah yang baik bagi kami, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sudah mati, bangkit bagi kami semua. Kuasa-Mu memberikan kami kekuatan. Sore hari ini Tuhan, ajar kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap kebenaran-Mu, menyimpannya di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami siap untuk menerima firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Kita boleh merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari kebangkitan merupakan suatu kemenangan dan satu pengharapan buat kita sebagai orang yang percaya. Kita semua yang hadir pada saat ini boleh merasakan bagaimana Allah begitu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara-saudara, tema yang saya sampaikan pada saat ini, makna kebangkitan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, mari kita buka di dalam Alkitab kita. Saya akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, mulai ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dan pada Petrus hingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjul ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain,
dan sudah tergulung. Maka masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin, saudaraku. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita sudah membacakan satu perikop ini tentang kebangkitan Yesus. Nah, ketika Yesus mati, apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Seperti yang saya sudah katakan pada firman pada Jumat Agung, bahwa murid-murid Yesus mengalami suatu kegoncangan. Mereka putus asa. Bahkan pun bukan saja mereka putus asa, tetapi mereka mengalami suatu depresi yang berat. Ya, orang yang bersama-sama dengan dia ya, mati. Jadi mereka seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Mereka tidak mengerti apa kata firman Tuhan. Seperti yang saya baca tadi, bahwa sebab ya, selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi satu peristiwa yang sangat penting di sini, kalau saya pelajari, bahwa ada satu tokoh namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena, kita tahu bersama, adalah ya, Maria Magdalena merupakan satu-satu orang yang dijamah oleh Tuhan. Salah satu orang yang benar-benar mengerti akan kehendak Tuhan. Dia mengalami suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa, perhatikan baik-baik, Maria Magdalena, ya, sebelum saya sampaikan lebih lanjutnya, kita tahu bersama Maria Magdalena adalah seorang perempuan dan juga perempuan-perempuan yang lain melayani akan Tuhan sebelum Yesus mati di kayu salib. Dan juga dia punya pengalaman yang sangat menyakitkan, yaitu Maria Magdalena adalah pernah mengalami akan dirasuk oleh setan, 7 iblis ya. Boleh dikatakan ketika Yesus mengusir 7 iblis darinya. Jadi begitu parah. Ya, begitu parah yang dihadapi oleh Maria Magdalena ini. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua, dia dipulihkan. Perempuan yang ditolong Yesus ketika Yesus mengusir 7 iblis darinya. Jadi kita melihat buruk sekali yang dihadapi oleh Maria Magdalena. Tetapi ketika Tuhan memulihkan Maria Magdalena ini, maka dia salah satu saksi kunci bagaimana Yesus mengalami suatu penderitaan. Di samping Yohanes juga, seperti yang saya katakan waktu yang lalu, di mana Yohanes juga dia menyaksikan secara detail bagaimana penderitaan Yesus, seperti yang disaksikan oleh Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena menyaksikan sebagian besar peristiwa terkait dengan penyalibannya. Dia hadir saat di pengadilan mendengar Pontius Pilatus mengumumkan hukuman mati atau hukuman penyaliban. Itu disaksikan oleh perempuan. Sampai dia ke Golgota juga. Yesus ke Golgota, dia juga menyaksikan. Sehingga kalau kita baca di dalam pasal yang ke-20 tadi, ya, pagi-pagi benar Maria Magdalena datang ke kuburan itu. Ternyata kuburan itu kosong. Batu itu sudah terguling. Ya, ini menandakan bahwa Yesus yang mati bukan saja mati, tetapi dia telah bangkit dari antara orang mati. Amin, saudara. Dia telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Tetapi kita tahu bersama-sama Maria pikirnya bahwa Yesus telah diambil. Tidak. Tetapi jelas-jelas terbukti di dalam pasal-pasal yang lain, Yesus, kalau kita baca pasal yang ke-20 dan seterusnya, ya, Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Maria Magdalena dan juga kepada murid-murid yang lain. Luar biasa. Jadi kuasa kebangkitan itu luar biasa dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, kita perhatikan dulu ya,
Kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Di situ dijelaskan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini Filipi, surat Paulus katakan. Jadi yang ku kehendaki ialah mengenal. Sudah tahu tuh mengenal? Ya, saya mengenal jemaat Tuhan, lama saya mengenal. Jadi boleh dikatakan saya bisa mengetahui setiap pribadi masing-masing, meskipun tidak keseluruhan. Nah begitulah, kalau kita mengenal seseorang, ya, kita mengenal secara pribadi, kita bisa mempercayakan segala sesuatu kepada dia. Amin. Coba kalau saya tidak mengenal misalnya Runi, saya tidak kenal dia, saya percayakan ini mobil, ambil, pinjam. Atau dia punya pinjam mobil, boro-boro saya kasih. Karena saya belum mengenal dia secara pribadi. Tapi kalau saya sudah mengenal Rudi dengan apapun, kalau saya kasih pinjam segala sesuatu, pasti dia kembalikan. Betul enggak? Tapi coba ke orang datang. Pernah saya, ya waktu saya di satu gereja, waktu itu ya tangga ya kan. Saya lagi bikin sesuatu, kemudian waktu itu musim hujan. Ya, musim hujan. Tiba-tiba ada orang nongol di gereja, "Pak, saya pinjam tangga." Tanpa saya sadari, saya kasih saja, ya kan? Saya kasih. Padahal saya belum mengenal dia. Ya, nanti sebentar saya kembalikan, ada perbaikan kabel. Terus saya nunggu, mana ini orang ini? Ternyata tidak kembali, sampai sekarang tidak pernah kembali. Ternyata dia curi. Ya, ini saya kebablasan. Jadi mengenal itu berarti kita harus mengenal lebih dalam. Berarti kalau kita mengenal Yesus lebih dalam, Dia mengerti akan kehidupan kita. Jadi kalau kita mengenal Yesus sungguh-sungguh, itu adalah arti pengenalan. Bagaimana sih cara kita mengenal Dia? Ya, kalau kita mengenal Dia, artinya apa? Kita mengenal Dia dalam persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita membaca tentang firman Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Kita mempelajari tentang karakter Kristus. Apa sih mau Yesus dalam kehidupan saudara dan saya? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Tetapi kita harus mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya percaya kita semua yang hadir di sini, kita mengenal Dia sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita mengenal Dia, Dia juga akan mengenal kita. Dia juga akan memperhatikan. Mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan memulihkan. Dan persekutuan dalam penderitaan. Jadi kalau Yesus menderita, kalau kita alami penderitaan, ya, Yesus juga alami penderitaan. Kemudian kita menjadi serupa dengan Dia. Ya, aku menjadi serupa dengan Dia. Jadi kalau kita mengenal, kita mengikuti akan penderitaannya. Alkitab berkata kalau kita ikuti Yesus, mari kita pikul salib, rela menderita. Rela menderita. Kristen tanpa menderita, ya, anak Tuhan tanpa pikul salib, dia tidak mengalami namanya kemenangan. Amin. Dia tidak mengalami yang namanya kemenangan yang sesungguhnya. Begitu juga nih Yesus, dia menderita. Dia disalib, dia disiksa. Bukan dirinya sendiri, tetapi dia menanggung seisi dosa saudara dan saya. Amin. Jadi mari sama-sama kita mengenal Dia dengan secara pribadi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Jadi tujuan Yesus datang di dunia ini, kita mengenal Dia, kita menderita, kita melakukan kehendak Tuhan. Dan intinya kita menjadi serupa dengan Dia. Bukan menjadi Yesus, tetapi menjadi serupa. Artinya apa? Kita mau mengikuti akan teladan Yesus. Nah saudara-saudara, ya, kita perhatikan baik-baik. Ya. Jadi sebagai saksi pertama menyaksikan kebangkitan Yesus, ya, ia diutus oleh Yesus memberitakan kebangkitannya pada murid-muridnya. Ya. Meskipun ia terakhir kali disebut
Di bagian kemungkinan besar ia termasuk perempuan yang berkumpul bersama-sama para rasul untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan. Ya, itu Maria Magdalena yang saya katakan tadi. Jadi luar biasa ini Maria, dia benar-benar mengerti akan kehendak Tuhan. Dia benar-benar ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Memang ada perempuan-perempuan yang lain, yaitu ada Marta, ada Maria, dan juga ada perempuan-perempuan yang lain. Nah, perhatikan baik-baik. Kebangkitan itu merupakan momen yang paling penting dalam kehidupan kekristenan kita. Yesus bukan mati saja. Kalau dia tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Sia-sia kita berkorban. Sia-sia kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Sia-sia saudara datang di tempat ini, sia-sia. Tetapi karena dia dibangkitkan, maka kita memperoleh suatu pengharapan yang luar biasa. Jadi tanpa kebangkitan, iman kita tidak mungkin berarti. Amin. Seperti Ibrani katakan, sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali saja, kemudian akan dihakimi. Mati satu kali. Begitu juga di Yesus, sama seperti Yesus, dia mati satu kali, dia berkorban satu kali, kemudian semua akan dihakimi. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Jadi perhatikan, iman kita tidak berarti. Murid-muridnya dalam putus asa, ya, hanyalah suatu kekalahan dan kehancuran buat mereka. Mereka pikir, waduh, kita kehilangan sesuatu. Ya, mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Karena apa? Putus asa. Mereka berpikir Yesus yang mati tidak akan bangkit. Mereka belum mengerti bahwa Yesus yang disalib itu, dia harus mengerjakan pekerjaan Allah. Dia harus menggenapi rencana Allah seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan dia sudah berkali-kali katakan kepada murid-muridnya, dia harus pergi ke Yerusalem, dia harus menderita, dan dia harus menanggung beban banyak dosa. Dan kemudian ayat yang kita sudah baca tadi, dia harus mati dan kemudian dia dibangkitkan. Ya, jadi mereka sangat terpukul. Ya, dia sangat terpukul. Dia benar-benar bangkit dari kubur. Tanda dia benar-benar bangkit dari kubur, tidak ada yang bisa untuk menggulingkan. Sebab dijaga oleh tentara-tentara Romawi. Tidak ada yang bisa. Yang menyaksikan tentara Romawi. Tetapi mereka tidak bisa bersaksi karena mereka disogok. Menutup mulut. Padahal mereka sendiri menyaksikan. Jadi dia benar-benar bangkit dari kubur, membuktikan Yesus itu bukan mati saja, tetapi dia bangkit dari kematian. Nah, perhatikan, pengharapan apakah yang terkandung dalam kebangkitan Yesus? Saya pelajari satu hal, ada beberapa hal. Yang pertama, jadi suatu kepastian akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini satu kepastian buat kita semua, bahwa kebangkitannya itu merupakan suatu pengertian yang luas. Ya, pengertian yang luas. Kebangkitan Yesus merupakan dasar iman kekristenan tentang keselamatan. Ya, karena kematian Yesus tidak berarti apa-apa jika tidak ada kebangkitan. Amin. Ya, kematian adalah puncak dari semua penderitaan dan siksaan. Kebangkitan Yesus menjadi petanda bahwa ia telah mengalahkan penderitaan dan kematian. Dia berkuasa atas kematian. Loh, luar biasa. Ya, dia berkuasa terhadap kematian. Kuasa kebangkitan memberi harapan bagi kita yang percaya. Ya, tentunya kita yang percaya. Meskipun kita tidak melihat. Beda dengan murid-muridnya. Dia menyaksikan. Kita 2000 tahun yang lalu, sudah lebih ya, kita tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri, tetapi itu tercatat di dalam Alkitab, tertulis dalam firman, bahwa benar-benar bukan saja tertulis, ketika kita membaca, kita mendengar, kita harus mempunyai iman, taruh iman. Ya, jadi kuasa kebangkitan memberi harapan bagi kita yang percaya bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yesus datang kedua kali menjemput milik kepunyaannya, yaitu orang percaya menerima mahkota kehidupan yang kekal. Amin.
Kita baca di dalam Injil Yohanes 10 ayat 39 sampai 40. Saudara bisa baca di rumah. Ya. Jadi kita memiliki janji Tuhan. Jadi berbicara tentang kebangkitan berarti ada pengharapan. Yesus juga bangkit. Ketika manusia mati juga, dia akan dibangkitkan. Kematian Yesus terhadap dosa manusia. Ya. Kemudian yang berikut, yang kedua, di situ dijelaskan pengharapan apakah yang terkandung dalam kebangkitan Yesus. Yang kedua, hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Siapa yang percaya kita sudah ciptaan baru? Apa sih baru itu? Apa yang baru dalam kehidupan kita? Ketika Yesus ada dalam hidup kita. Ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita menjadi hidup baru. Menjadi hidup baru berarti kita meninggalkan hidup yang lama. Kebangkitan berarti dari kematian, artinya kita yang berdosa dikubur melalui kematian. Kita yang percaya dan menerima sebagai Tuhan kita, manusia lama kita telah terkubur. Ya, kita pun mempunyai manusia lama. Paulus kita tahu bersama, saya sudah katakan bahwa Paulus mempunyai masa lalu yang sangat buruk. Tetapi ketika dia dipulihkan, dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ya, masa lalunya dikubur. Manusia lama kita telah dikubur dan kebangkitannya menjadikan ciptaan baru. Ya. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di situ jelas berkata bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, ia adalah ciptaan baru. Karena Yesus yang baru sudah datang, ya, ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu yang baru? Hidup di dalam Kristus. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kemudian yang berikut saya pelajari, ya, yaitu pengharapan apa yang terkandung di dalam kebangkitan Yesus. Yang ketiga, di situ ada satu kata, Allah kita adalah Allah Immanuel. Amin. Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman. Memang dalam perjalanan hidup ini, ya, kita sedang menanti-nantikan Tuhan hari ini. Kalau kita lihat, saya sudah memposting di media sosial buat jemaat grup, ya, bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan, tanda-tanda akhir zaman. Itu mengerikan, ada peperangan, ya, ada kelaparan, ada penyakit bala sampar, ya, dan lain sebagainya, ada gempa bumi di mana-mana, ya. Itu dari menjelang Tuhan Yesus datang, ya. Dalam perjalanan hidup kita, ya, untuk kita menantikan kedatangan Tuhan, ya, kita masih menghadapi tantangan, kita masih menghadapi pergumulan, kita menghadapi banyak hal. Ini kita masih di dunia ini lemah. Seringkali kita mengalami suatu peristiwa yang sangat menyakitkan, ya. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam Injil Matius pasal 28, ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Menyertai berarti dia akan menolong kita, dia akan menghibur kita lewat Roh Kudus. Dia akan memelihara kita sedemikian rupa, ya. Kita tinggal di bumi sama, bersama-sama dengan orang yang mengenal Tuhan. Dan juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Tetapi apapun tantangan yang dihadapkan, kita perhadapkan, kita memiliki janji Tuhan. Penyertaan Tuhan itu luar biasa, ya. Penyertaan Tuhan akan memampukan kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Penyertaan Tuhan juga akan memampukan kita melakukan tugas-tugas pelayanan. Kalau kita, walaupun kita menghadapi tantangan apa yang saudara hadapi, ya, siapapun kita, ya, mau orang kaya, ya, setengah kaya, ya, orang yang belum beruntung, semua menghadapi tantangan. Apalagi di krisis-krisis ini, ya. Kalau saya banyak mendengar orang lain berkata kepada saya, banyak melalui krisis-krisis yang sedang terjadi ini,
Ya, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Ya. Ojek online dan juga segala macam ya. Ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sulitnya hidup ini. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saudara dan saya. Dan berikut saudara, ya, pengharapan apakah yang terkandung dalam kebangkitan Yesus Kristus? Yang keempat ini yang sangat penting, yang kita harus waspadai, ya, yaitu kuasa iblis telah dipatahkan di kayu salib. Amin. Kebangkitannya sudah mengalahkan kuasa iblis. Ya, luar biasa. Di Wahyu 12 ayat 10 sampai 11 di sini dikatakan, saya baca, dan aku mendengar suara nyaring dari sorga, di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah. Amin. Darah anak domba Allah. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam maut. Jadi hal yang paling luar biasa, melalui kebangkitan Yesus, iblis telah dipatahkan, dihancurkan. Apakah dia masih ada di dunia? Masih. Tapi ingat, segala kuasa sudah diserahkan kepada orang-orang yang percaya. Amin. Jadi ketika datang tantangan, datang godaan datang, iblis coba menghalangi kita, iblis coba mengganggu kita, kita harus andalkan Tuhan. Kuasa Tuhan kita pakai untuk apa? Mengalahkan kuasa iblis itu. Iblis sudah dihancurkan. Jadi ini tugas kita. Ini tugas kita. Kita minta pertolongan, tantangan, godaan, yang siasat iblis yang coba untuk menggagalkan setiap anak Tuhan. Memang Yohanes 10 ayat 10 berkata di situ bahwa pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi dia datang supaya kita hidup berkelimpahan. Amin saudaraku. Jadi marilah kita mau sungguh-sungguh. Kita boleh mengenal dan kita boleh berkata, Yesus yang mati itu bukan saja mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah itu, ya, dia masih ada 40 hari di dunia untuk menyaksikan. Dia menyaksikan kepada orang-orang yang masih dalam putus harap, belum percaya, terutama murid-muridnya masih bimbang. 40 hari, ya, dia menyaksikan bahwa benar-benar aku Tuhan, benar-benar aku hidup. Ya. Kemudian dia naik ke surga dan murid-muridnya melanjutkan akan pekerjaan daripada Allah. Haleluya. Nah saudara-saudara, sebagai kesimpulan, ya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nah tentunya lewat pengorbanan Yesus, lewat kematian Yesus dan lewat kebangkitan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya, setiap orang yang ada di dalam Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apa? Kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibayar dan harganya telah lunas dibayar. Bukan kredit, ya, bukan ngutang. Tidak, tetapi dia sudah bayar. Dia bayar bukan dengan uang, dia bayar bukan dengan emas, tetapi dia bayar dengan apa? Dirinya sendiri, yaitu darahnya yang mahal. Lewat apa? Pengorbanan di kayu salib. Kalau kita makan tubuh dan darah Yesus, ya, kita menikmati perjamuan kudus, kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa, ya, lunas dibayar, ya. Sebab itu, ya, titik 2 di sini katakan, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, bukan roh, ya, tapi di sini tubuh kita. Kalau berbicara tubuh berarti kita masih hidup, semua kan masih hidup, ya, masih hidup bernafas. Kesempatan tubuh ini, ya, baru-baru ini dikejutkan dengan musisi yang terkenal di Indonesia, ya, siapa namanya itu? Glenn Fredly, ya.
tiba-tiba mati, meninggal. Gak ada yang tahu kehidupan ini. Ya. Banyak menciptakan karya-karya, membuat orang terkagum-kagum. Tapi mari kita terkagum-kagum kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Amin, saudaraku. Jadi, sebab itu, ayat selanjutnya, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 23 yang terakhir. Di situ ayatnya hampir sama. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Artinya apa? Jangan kita menjadi hamba dosa. Mari kita menjadi hamba Yesus. Hamba Yesus yang taat kepada Tuhan. Hamba Yesus yang senantiasa untuk siap melakukan tugas dengan penuh dengan tanggung jawab. Ya. Nah inilah ya, makna kuasa daripada kebangkitan Yesus itu. Mari sama-sama kita jemaat GPD Immanuel, dimanapun saudara berada, mari kita mau tetap melayani Tuhan. Saudara sudah dibayar oleh darah Yesus. Saudara sudah ditebus. Ya, mari kita bekerja buat Tuhan. Hari ini kita ada hal yang perlu saya katakan, yang terakhir yang belum digenapi, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan ini yang kita akan nantikan hari-hari ini. Ya, tanda-tanda sudah ada. Tapi marilah jangan kita tidur, jangan kita lengah, tetapi marilah semakin hari semakin kita mau setia dan semakin kita mau melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya firman Allah yang saya sampaikan memberkati kita, memberikan kekuatan, memberi semangat kita meskipun ya kita tidak tahu kapan kita beribadah di gereja lagi. Tetapi saat-saat inilah kita bersekutu hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui kematian serta kebangkitan Tuhan, kita juga mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit dari keterpurukan kita hari-hari ini, dan membangun pemikiran serta hati kita bukan dengan situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhanlah yang akan membawa kita kepada sesuatu yang luar biasa. Perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, heran dan berkuasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena hanya kasih Tuhan yang sempurna yang bisa mengubah segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah hanya kami dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih itu tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang
kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sungguh menyadari bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tetapi semua hanya oleh karena anugerah yang sudah diberikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa pemulihan terjadi. Kami percaya bahwa kemenangan boleh terjadi. Kami percaya bahwa wabah ini akan berlalu dan lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Indonesia tercinta, dan Tuhan melawat umat-Mu, menambahkan kapasitas iman kami di dalam cara kami berpikir dan apa yang timbul di dalam hati kami, agar di masa-masa ini kami tidak menjadi tawar hati, tetapi kami membangun iman kami di atas dasar yang benar, sehingga kami boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib boleh terjadi. Kebangkitan Tuhan bagi kami membuat kami melihat bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepada Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, supaya kami boleh tetap melihat perbuatan tangan Tuhan, keajaiban Tuhan, karya Tuhan, kekudusan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami ini, khususnya untuk seluruh keluarga besar GPD Immanuel, untuk terus ada di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita terima berkat. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, Amin, serta persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua akan menyertai kita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua kami, berkati seisi pastori, berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan di mana saja mereka berada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya.